Berani nggak ngusir? Gua kalau lu berani ngusir, gua yang akan bawa kabur habaib semua dari Indonesia. Berani nggak ngusir? Gua jamin nih, gua janji sama kalian. Kalau misalnya lu berani ngusir habaib, imigran Yaman dari Indonesia, gua yang akan bawa mereka pergi jauh, nggak akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, TIJ masih terus menyerang squad pleret. Dan justru sekarang TIJ membela para habaib. Nah, ini ada videonya sobat. Mari kita saksikan. TIJ, kapan si Fuad ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Dia ngaku sebagai cucu Wali Songo. Kata mereka juga Wali Songo adalah keturunan Rasulullah. Tapi kan bisa juga kalau mereka itu dari jalur ibu. Nah, sekarang Bang Alawi harus tes DNA. J1 apa J2? Jadi kalau J1, J2 udah bener tuh keturunan dari Sayyidina Ali. Tapi kan Bang Alawi ataupun habaib ini mengaku dari keturunan Siti Fatimah, karena yang menurunkan keturunan Rasulullah melalui Siti Fatimah. Itu kan jalur ibu. Tapi kan setidaknya J2, J1 biar membuktikan sebagai orang Arab. Lah, kan walaupun J1, J2 belum tentu cucu Nabi. Karena tidak semua orang Arab adalah cucu Nabi. Lah paling tidak kan orang Arab. Tapi kan tidak semua Arab cucu Nabi. Ya paling tidak kan Arab. Kan tidak semua orang Arab cucu Nabi. Nanti haplogrupnya bukan haplogrup J1, J2 tapi ngaku cucu Nabi. Tapi kok ada haplogrupnya O, ngakunya cucu Nabi dari keturunan Wali Songo. Lah tapi TIJ kan dari jalur ibu. Oh, odong-odong. Itulah bahlul kalian. Belum ada sampel ya ikhwan. Mereka kadang-kadang kan punya sampel Sayyidina Ali. Kalian nggak ngeh? Nggak ngeh waktu diskusi di Banten, di mana ada kesepakatan kelompok perwakilan daripada Aimaduddin sama kelompok dari yang dari Habib. Ada Al-Habib, Hanif, ada Abuya Qurtubi waktu itu. Mereka sepakat kalau misalnya datanya ada, maka hasil DNA-nya walaupun tidak sesuai dengan haplogrup keturunan yang mereka maksudkan itu, yang dipegang datanya. Kalau nggak punya datanya baru tes DNA, berarti data lebih akurat. Sekarang Bang Alawi tidak bisa membuktikan data, jadi harus tes DNA. Sementara Bang Alawi belum tes DNA. Kenapa disimpulkan sebagai keturunan Yahudi Askenazi? Bagi gua itu tidak fair. Yang dituntut mereka habaib ini tes DNA. Tapi kok sudah duluan mereka tahu hasilnya dari mimpi juga. Itu saudara, itu nggak kemakan sama TIJ. Gitu. Misalnya TIJ, haplogrupnya J1, J2. Ya. TIJ, di situ udah ada kode J. Ataupun gua hasil tes DNA J. Tapi gua bukan cucu Nabi. Bukan. Ya. Kenapa? Karena memang dari Bani Hashim, tapi bukan cucu Nabi. Paham nggak maksud saya? Misalnya saya bukan keturunan daripada Sayyidah Fatimah. Misalnya keturunan Abu Lahab, misalnya. Kan haplogrupnya sama dengan Abu Lahab misalnya TIJ. Misal ya. Kan bukan berarti saya cucu Nabi, cucu Abu Lahab dong. Jadi gua aneh nih, ngeyel kalian itu lucu. Memaksakan haplogrup O yang nyata-nyata sebagai Indochina ngaku sebagai Arab. Gimana ceritanya tuh? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan ke saya. Mungkin saya terlalu bodoh. Pasti itu bukan mungkin. Saya bodoh. Tidak bisa menalar apa yang kalian katakan. Ya, kalau TIJ Habib asli nih, udah diakui sama komplotan si Fuad. Kalau sudah mereka yang akui udah bener, karena pribumi. Ya, saudara, yang jelas Habib pulang ke Yaman, jangan nyampah di negeri orang. Kalau memang Habib mau dipulangkan ke Yaman, usir. Gua yang siapkan kapal. Sekalian gua pun pergi bersama Habib. Berani nggak ngusir? Berani tidak ngusir? Pas dicek-cek kamu juga pendatang yang hanyut setelah tsunami. Berani nggak ngusir? Gua kalau lu berani ngusir, gua yang akan bawa kabur habaib semua dari Indonesia. Berani nggak ngusir? Gua jamin nih, gua janji sama kalian. Kalau misalnya lu berani ngusir habaib, imigran Yaman dari Indonesia, gua yang akan bawa mereka pergi jauh, nggak akan kembali lagi. Berani nggak ngusir? Berani nggak? Nggak, TJ. Demikian sobat. Jadi kalau kita menarik lagi asal-usul atau nasab dari para habaib yang ada di Indonesia ini menimbulkan memang kontroversi di antara pro dan kontra. Dan ini tentunya efek dari tesis yang dibuat oleh Kiai Imaduddin. Ada suara-suara yang menyatakan, ya bagaimana mereka untuk dipulangkan lagi ke Yaman. Nah, di sini kan ada sesuatu hal yang memang menjadi masalah, menjadi konflik di tengah masyarakat.
Nah, di sini TIJ memberikan suatu pandangan bahwasanya apabila ada suara-suara untuk mengusir mereka ke Yaman, TIJ lah yang akan muncul untuk membawa mereka ke Yaman. Dan ini tentu sesuatu yang kita rasa tidak mungkin, sobat. Dan ini nggak ngusir, tidak berusaha aja kalian. Hah? Aku yakin Bang TJ habis bahas Fuad pasti bahas Habib odong-odong lagi. Kalau Habibnya berubah nggak akan kubahas lagi. Kalau misalnya si Bahar dan teman-temannya masih ngehalu, gue bahas. Tapi kalau sudah berubah, gue nggak bahas lagi. Karena tujuan gue adalah memberantas pendobolan ini. Tujuan gue, dengan cara gue sendiri, dengan kemampuan gue sendiri. Tuh, pinjam dulu 100 biar jadi cucu. Nah, tanya tuh sama Fuad tuh. Nah, yang penting punya duit, tes DNA, udah jadi cucu Nabi. Dan hasil tes DNA-nya tidak sesuai dengan yang mereka bacotin selama ini, gitu. Sesekali ngasih delik nggak, biar disambar. Udah, gua sudah edit foto kepala si Fuad. Delik kurang apa lagi tuh? Keuntungan TIJ apa dalam bahasan ini? Tidak ada keuntungan, malah kerugian besar. Kerugian besarnya apa? Saya di mana-mana dibenci sama orang, gitu. Tapi adalah keuntungan sedikit. Setidaknya saya berada di pihak habaib. Habib-habib yang tidak dobol, Habib yang selama ini tidak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi, yang tidak pernah membangga-banggakan nasabnya, yang tidak pernah menghina orang lain, yang mengajarkan ilmu, ngajak solawatan, yang menunjukkan akhlaknya. Setidaknya gue ada di barisan itu. Gitu, saudara. Itu keuntungannya ya. Tuh banyak yang isbat tuh TIJ jadi Habib sekarang. Ya, Habib TIJ. Keuntungan dari YouTube, kok kamu lebih tahu dari saya? Dari YouTube kerugian. Subscriber menurun, penghasilan juga menurun, viewer menurun. Kan kerugian, karena saya nggak numpang makan di YouTube. Kalau saya numpang makan di YouTube, nggak berani seperti ini, pasti akan jilat. Jilat sana, jilat sini, muji sana, muji sini, ngumpulin orang, buat menghancurkan orang lain. Dan ini semua saya ratakan. Saudara, itu Anda kurang teliti dalam menilai. Boy TJ, gimana kabarnya klakson jik, udah masuk transferannya? Jangan, saudara. Habib itu nggak boleh digitukan. Kemarin kan saya nyusup. Jadi apapun yang saya lakukan kemarin, saya menyerang Habib, itu merupakan bentuk dari strategi supaya komplotan si Fuad bisa menerima saya masuk ke dalam gitu. Kalau kita dengar sobat dari pernyataan TIJ ini, sekarang justru TIJ itu membela para habaib. Dan tadi dia bilang tentu habaib yang menurut dia tidak dobol ya, dan habaib yang memang mempunyai karakter yang baik. Dan dia juga bilang di sini kelihatan bahwasanya dia kontra dengan Gus Fuad Pleret nih. Dan dia juga bilang akan terus membela para habaib. Dan memang dia memposisikan diri ya dalam kondisi pembela habaib sekarang. Dan ini sangat kontras sekali sobat dengan kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, di mana dia sangat mengkritik tajam para habaib dan justru seide dengan Gus Fuad Pleret dan Kiai Imad pada saat itu dengan tesisnya dia. Nah, kenapa TIJ seperti ini sobat? Ya, kita juga tak begitu paham apa penyebabnya. Namun yang sekarang TIJ justru berseberangan dengan Gus Fuad Pleret dan tegas menyatakan bahwasanya dia membela para habaib. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.